Assalamualaikum warganet. Ini ada video ketegasan dari Bapak I. Tonton videonya di sini. Ada logika-logika sederhana, misalnya gini. Saya misalnya belanja infrastruktur 400 miliar. Umumnya orang belanja 400 miliar itu hanya toh di 400 miliar dan belum tentu dibelanjakan 400 miliar ini akhirnya nyisa duit negara numpuk di bank. Oke. Kalau saya enggak, belanja infrastruktur 400 miliar, langsung ditanya berapa sisa tender. Dia bilang Pak, rata-rata penawarannya di 7%. Oke, berarti sekarang dipotong yang 400 miliar dikurangi 7%. Oke, yang 7%-nya dimasukin lagi jadi belanja lagi. Jadi belanjanya 400 sekian miliar. Oke. Nah, sehingga di tahun itu kita sudah double belanja. Uang yang harusnya loncat ke tahun depan, saya belanjakan di tahun itu. Kan itu kebutuhan publiknya terpenuhi. Maka waktu itu sampai ada tujuan saya nikah sama Nyi Ratu Kidul tuh masyarakat gara-gara itu. Gara-gara apa? Uang kita kecil, bisa bangun jalan di mana-mana bagus, bisa bangun sekolah di mana-mana dengan toilet di setiap kelas, bisa bangun puskesmas rawat inap, bisa seluruh rakyat berobat hanya pakai KTP dengan kerjasama di 11 rumah sakit sampai di Cipto di Jakarta. Bisa bangun bangunan di mana-mana, bisa bikin gaji RT. Waktu itu saya bisa sampai 600 ribu. Dan itu kabupatennya kecil banget dibanding tetangga yang kaya-kaya. Sehingga orang tuh berpikir bahwa kok ini duitnya banyak banget gitu loh. Karena duitnya banyak banget, karena ada kelompok sentimen ya atas nama agama, akhirnya lahir tuduhan. Itu Pemda Purwakarta kaya banget karena Deddy Mulyadinya kawin sama Nyi Ratu Kidul. Jadi gitu ya warganet. Jadi tadi dijelaskan oleh Bapak I bahwa dalam mengelola keuangan itu harus tepat sasaran. Seperti tadi dijelaskan ya, cara mudahnya KDM melakukan percepatan pembangunan dengan anggaran yang ada. Jadi tadi disebutkan misalnya ada proyek 400 juta, pasti ada lah untuk negosiasi atau penurunan harga kepada vendor ya, misalnya 7%. Nah 7%-nya itu oleh Kang Deddy dilakukan pembangunan lagi, jadi dimasukkan lagi ke proyek untuk pembangunan yang lebih baik lagi. Terus dijelaskan juga bahwa beliau sampai dituduh istilahnya menjadi nikah dengan Nyi Roro Kidul. Dia banyak banget. Banyak dia Jawa Barat di sini ya. Sabu. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe ya. Oh ya, ini lagi di Taman Lansia. Lokasinya dekat Gedung Sate ya. Jadi di sini ada kuliner cuanki. Kalau malam-malam cari cemilan atau istilahnya buat ganjal perut lah sebelum tidur, bisa ke sini. Nanti di sini banyak ada cuanki. Nah, cuanki itu ada singkatannya ya. Jadi cari cuan jalan kaki. Kalau udah nonton, terima kasih ya. Assalamualaikum.